Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 532. Masih ada setengah yang tersisa dalam pemeriksaan terakhir. Kenapa kali ini hilang begitu saja? Apa yang sedang terjadi? Itu hanya sedikit berkurang untuk pertama kalinya, dan kedua kalinya, hanya berkurang sepertiga. Hanya ada setengah yang tersisa untuk ketiga kalinya. Mengapa itu hilang begitu saja untuk keempat kalinya? Apa yang sedang terjadi? 100 wartawan bergegas kembali ke ruang konferensi dan bertanya satu demi satu, penuh kejutan. Fang Qiu tersenyum di atas panggung. Ketika semua orang mulai tenang, dia membuka mulutnya dan berkata, tidak ada situasi khusus. Tidak bisa dihindari. Semua orang tercengang. Tidak bisa dihindari. Apa artinya itu? Aku sudah menjelaskan kepadamu sebelumnya. Metode perawatan saya menggunakan Qi untuk meningkatkan sirkulasi darah untuk menghilangkan stasis darah dan memperkuat Qi vital untuk menghilangkan faktor patogen. Ini juga prinsip dari situasi sekarang. Karena kita sudah membicarakan ini, aku akan mengambil kesempatan untuk memberitahumu lebih banyak tentang itu. Qi dan darah adalah akar dari tubuh manusia. Selain itu, mereka juga keberadaan paling misterius dan kuat dalam tubuh manusia. Qi dan darah dan kesehatan manusia sangat terkait satu sama lain. Alasan mengapa saya tidak sakit adalah karena saya memiliki Qi yang cukup. Penyakit pasien hanya karena Qi-nya sendiri sedikit lemah, yang menyebabkan penyakit dan membuatnya tidak dapat pulih sendiri. Di sini, aku bisa memberitahumu dengan sangat yakin bahwa kemampuan penyembuhan tubuh manusia sangat kuat. Sebagai contoh, izinkan saya memberi Anda sebuah contoh sederhana. Biasanya, orang secara tidak sengaja akan menggaruk atau melukai diri mereka sendiri. Selama mereka tidak melukai tulang atau otot mereka, mereka tidak perlu pergi ke rumah sakit karena kemampuan penyembuhan diri tubuh manusia dapat membantu yang terluka menjadi lebih baik tanpa menggunakan obat-obatan. Premis untuk tidak melukai tulang dan otot tidak berarti bahwa kemampuan penyembuhan diri akan hilang setelah tulang dan otot terluka. Itu justru sebaliknya. Ketika sampai pada patah tulang, kemampuan penyembuhan tulang sangat kuat. Jadi sebagai dokter, kami menganjurkan agar pasien yang mengalami patah tulang harus segera dikirim ke rumah sakit tanpa penundaan. Kecuali bahwa pasien akan sangat sakit setelah patah tulang, alasannya adalah bahwa kita harus menjamin kemampuan penyembuhan tulang. Bahkan di rumah sakit, dokter hanya bertanggung jawab untuk mengatur tulang, untuk memastikan tulang Anda dapat pulih ke arah yang paling benar. Artinya, bahkan jika kamu pergi ke rumah sakit, perawatan patah tulang masih tergantung pada kemampuan penyembuhan dirimu. Ada terlalu banyak contoh seperti ini. Ini tak terhitung jumlahnya. Jadi, aku di sini untuk memberitahumu bahwa kemampuan penyembuhan diri tubuh manusia benar-benar sangat kuat. Faktanya, dokter terhebat adalah diri kita sendiri. Dalam tubuh manusia, setiap titik akupuntur adalah sejenis bahan obat. Ini berarti bahwa bahkan jika Anda bukan seorang dokter pengobatan Cina, Anda masih membawa obat di seluruh dunia pada tubuh Anda. Mendengar kata-kata Fang Qiu, para reporter yang hadir tercengang. Sementara itu, banyak orang yang menonton siaran langsung dan tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok juga terpana. Semua obat di dunia ada di tubuhku. Apa yang dia bicarakan? Jika aku membawa semua obat di dunia, kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Saya setuju dengan bagian pertama pidatonya dan saya tidak setuju dengan bagian kedua. Jika semua obat di dunia ada dalam tubuh manusia, manusia tidak akan pernah sakit. Bagaimana mungkin kita sakit? Kamu benar. Jika benar-benar baik, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang sakit? Dalam gambar siaran langsung, banyak orang berdiskusi, jadi layarnya dipenuhi dengan banyak komentar. Banyak orang yang terbiasa menyalakan layar peluru harus mematikannya dan keluar dari layar penuh sehingga mereka dapat menonton siaran langsung sambil menonton komentar di sisi layar. Aku tahu kamu semua sangat bingung dan penasaran. Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Melihat 100 wartawan yang tampak bingung, Fang Qiu berkata, karena di mata banyak orang, pengobatan China adalah ilmu semu, bukan? Fang Qiu bertanya, lalu, mengapa Anda menyebut ilmu kedokteran Cina palsu? Para penonton menggelengkan kepala mereka. Mereka juga tidak tahu harus berkata apa. Ngomong-ngomong, mereka berpikir pengobatan Tiongkok agak misterius dan tidak nyata, tetapi mereka tidak tahu bagian mana yang tidak nyata. Jika kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Fang Qiu tersenyum dan berkata, alasan mengapa pengobatan Cina disebut pseudo-sains oleh Anda sebagian karena Qi. Seperti yang Anda katakan, Qi tidak terlihat oleh mata telanjang dan tidak dapat dideteksi.
Jadi Anda merasa bahwa keberadaan Qi misterius dan luar biasa. Tapi, bagaimana dengan sekarang? Keberadaan Qi telah terbukti, bukan? Di bawah panggung, 100 reporter perlahan mengangguk. Kali ini, mereka bisa yakin. Qi memang ada. Terlepas dari Qi, ada satu hal lagi. Fang Qiyu melanjutkan dengan mengatakan, yang paling misterius adalah orang-orang percaya bahwa pengobatan Cina adalah ilmu semu karena meridian pengobatan Cina. Itu benar. Ketika mereka mendengar Fang Qiyu mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Fang Qiyu benar. Meridian memang hal yang paling muskil. Para dokter mengklaim bahwa meridian ada dalam tubuh manusia, tetapi mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu bahkan lebih misterius daripada Qi. Di depan TV siaran langsung, banyak penonton juga mengangguk setuju. Para dokter pengobatan China yang menonton siaran langsung semua mengerutkan kening dan tidak bisa tidak khawatir. Mengapa Fang Qiyu mengatakan itu? Ini hal yang paling sulit dalam pengobatan Tiongkok. Kenapa dia harus mengatakannya dengan lantang? Anda hanya perlu mengetahuinya sendiri. Mengapa membawa ini? Dia meminta masalah, bukan? Mungkinkah setelah membuktikan keberadaan Qi, Fang Qiyu masih ingin membuktikan bahwa meridian juga ada? Di tempat, Fang Qiyu melanjutkan, begitu banyak orang menuduh bahwa pengobatan China adalah pseudosains karena meridian tidak dapat ditemukan bahkan setelah membedah tubuh. Fang Qiyu mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu, maka aku akan membuktikan keberadaan meridian. Kata-katanya mengejutkan semua orang di ruangan itu sekaligus. Buktikan keberadaan meridian. Fang Qiyu akan membangkitkan keributan yang besar. 100 wartawan media yang hadir semuanya terkejut. Bagaimana seseorang bisa membuktikan meridian? Netizen yang menonton siaran langsung bahkan lebih bersemangat di internet. Sial, dia gila. Buktikan meridian. Bagaimana dia bisa membuktikan hal seperti itu? Haha. Dia sudah mengatakan bahwa kita tidak dapat menemukan meridian bahkan jika kita membedah tubuh. Lalu bagaimana dia bisa membuktikannya? Apakah dia ingin membuka diri untuk membuktikannya? Qi telah terbukti. Kenapa meridian tidak bisa? Saya mendukung Fang Qiyu. Itu benar, itu pasti akan terbukti. Jika Fang Qiyu benar-benar membuktikan keberadaan meridian, dia akan menjadi pahlawan di industri pengobatan Tiongkok. Di internet, ada diskusi panas. Sebagian besar orang meragukan Fang Qiyu, berpikir bahwa dia sombong karena dia memiliki sedikit kekuatan dan reputasi. Di antara mereka, tentu saja, ada juga banyak yang mendukung Fang Qiyu. Namun, jumlah netizen terlalu besar, sehingga komentar yang mendukung Fang Qiyu segera dimakamkan oleh komentar negatif segera setelah mereka muncul. Di ruang konferensi, Fang Qiyu sama sekali tidak terganggu dengan hal-hal ini. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Untuk membuktikan meridian, aku akan mengundang pasien terakhir ke panggung. Fang Qiyu berbalik sambil tersenyum dan berkata kepada pasien di bawah panggung, Nona Li, silakan datang ke panggung. Dengan semua mata tertuju padanya, pasien naik ke panggung dan berbaring langsung di ranjang rumah sakit di depan Fang Qiyu. Meskipun di mata dokter, semua pasien sama saja, di mata semua orang, masih ada perbedaan antara pria dan wanita. Jadi ketika merawat Nona Li, saya tidak bisa menggunakan tangan untuk menutupi bagian dari penyakit, jadi saya akan langsung mengobatinya. Fang Qiyu memandang semua orang dan berkata, jadi saya akan memperlakukan Mes Li dengan cara lain. Dan cara ini menggunakan meridian. Dalam pengobatan China, meridian yang melintasi adalah meridian kaki Shaoyin, meridian Jueyin, dan meridian Yang Leg. Berbicara tentang ini, Fang Qiyu tersenyum pada pasien dan berkata, saya bisa memulai perawatan langsung dari titik awal meridian tanpa menyentuh pasien. Setelah mendengar itu, semua orang tercengang. Mengobati dari titik awal meridian. Mungkinkah ada perlakuan seperti itu? Mereka yang tidak mengerti pengobatan Tiongkok tidak tahu prinsipnya, jadi mereka secara alami tidak bisa mengerti. Tetapi bagi mereka yang tahu tentang pengobatan Tiongkok, apa yang dikatakan Fang Qiyu tidak salah sama sekali. Selain itu, dengan 100 orang di tempat kejadian dan menonton banyak orang di depan TV, Fang Qiyu benar-benar tidak bisa melakukan perawatan melalui tangannya secara langsung tetapi hanya bisa mengobatinya melalui meridian. Tepat ketika semua orang ragu, Fang Qiyu melangkah maju dan datang ke tempat kaki pasien berada. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di kaki pasien. Titik awal meridian Shaoyin ginjal adalah dari jari kelingking. Ini akan melewati kaki, pergelangan kaki, tumit, dan kemudian masuk ke dalam tubuh. Fang Qiyu dengan hati-hati menjelaskan kepada semua orang,
Kaki Jueyin Liver Meridian dimulai dari jempol kaki dan melewati titik-titik seperti Taichung, Zhongfeng, Huisan Yinjiao, Zhongdu, Siguan, Kukuan, Yinbao, Zuwuli, Yinlian, Huichongmen, Fuse, Kugu, Zhongji, Guanyuan, Zhangmen, Kimen dan sebagainya. Berbicara tentang ini, Fang Qiu mulai merawat pasien. Dia menyalurkan ki internalnya dengan tangannya dan mulai menyuntikkannya ke meridian kaki pasien. 100 wartawan semuanya menatap Fang Qiu dengan rasa ingin tahu. Kankernya ada di dada pasien. Bisakah Fang Qiu benar-benar mengobatinya dengan kakinya? Tidak hanya 100 orang yang hadir tetapi juga netizen yang menonton siaran langsung tidak mempercayainya. Semua orang percaya bahwa penyakitnya harus dirawat di tempat itu. Bagaimana itu bisa diobati dari bagian bawah tubuh tetapi penyakitnya ada di bagian atas tubuh? Dalam keraguan dan keingintahuan semua orang, Fang Qiu diperlakukan dengan kecepatan yang stabil, mengikuti perintah yang ditentukan. Setelah berdiri di samping kaki pasien selama lebih dari 10 menit, Fang Qiu perlahan melonggarkan cengkeramannya. Melihat tindakan Fang Qiu, semua orang langsung menatapnya. Namun, Fang Qiu pergi ke tempat di dekat kepala pasien. Kaki yang mengperut meridian dimulai dari kepala. Saat dia berbicara, Fang Qiu mengulurkan tangannya dan memulai perawatannya lagi. Semua orang bahkan lebih bingung. Mengapa dia mulai dari kaki, dan sekarang mulai dari kepala? Bisakah dia benar-benar mengobati kanker dari kepala sampai kaki dengan melakukan ini? Kali ini, bukan hanya orang biasa. Bahkan orang-orang di dunia seni bela diri yang telah menonton siaran langsung sepanjang waktu mulai dengan hati-hati memeriksa rute 3 meridian ini. Mereka ingin melihat apakah apa yang dikatakan Fang Qiu benar atau tidak. Setelah penjelasan, gerakan Fang Qiu benar-benar diperbaiki dan dia berhenti berbicara. Semua orang menyaksikan dan berdiskusi di antara mereka sendiri. 40 menit kemudian, Fang Qiu menghela napas panjang dan membuka matanya saat dia berhenti. Selesai. Setelah melirik pasien dan melihat para reporter turun panggung, Fang Qiu berkata, kalian semua bisa pergi untuk pemeriksaan bersama. Setelah mendengar ini, ke-100 reporter itu semua bingung, jadi mereka segera bangkit dan bergegas ke ruang pemeriksaan bersama pasien. Setengah jam kemudian, hasilnya keluar. Pasien disembuhkan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 533. Laporan medis telah keluar. Saat laporan dikeluarkan. Di koridor, 100 profesional media dan staf mereka, termasuk pasien itu sendiri dan dokter yang memeriksanya, semuanya tercengang. Di depan layar, semua netizen yang menonton siaran itu juga terpana. Awalnya mereka tidak percaya. Tapi sekarang, Fang Qiu benar-benar menyembuhkan kanker pasien dengan merawat kaki dan kepalanya. Apakah ini berarti meridian benar-benar ada? Tapi, meridian tidak bisa dilihat oleh mata telanjang sama sekali. Namun, jika meridian tidak ada, bagaimana ia menyembuhkan pasien? Ada saat di mana semua orang merasa dunia tiba-tiba menjadi aneh dan berbeda dari yang mereka kenal selama ini. Pada saat yang sama, semua dokter pengobatan Tiongkok dan mereka yang mengakui warisan budaya tradisional Huaxia yang menonton siaran langsung tidak dapat menekan kegembiraan mereka ketika mereka melihat hasilnya. Benar saja, nenek moyang kita tidak membohongi kita. Bukan karena nenek moyang kita salah. Kitalah yang tidak melakukannya dengan benar. Bravo, Huaxia kita. Pengobatan Tiongkok memang luas dan mendalam. Pengobatan Barat tidak dapat dibandingkan dengan itu sama sekali. Lihat. Sejarah 5.000 tahun kami tidak berlebihan. Hari ini, kita punya bukti kuat, bukan? Saya ingin melihat siapa yang berani mengklaim bahwa meridian tidak ada, dan siapa yang berani memikirkan pengobatan Cina kita. Saat komentar itu bergulir di layar. Patriotisme banyak orang T. Untuk sementara waktu, semua jenis dukungan untuk pengobatan Tiongkok dan ucapan bangga tentang pengobatan Cina membanjiri layar. Di sisi lain, mereka yang menentang pengobatan China semuanya dibungkam dengan mulut terbuka. Ini. Apakah meridian benar-benar nyata? Tidak mungkin. Tidak ada cara untuk menjelaskan ini dengan sains. Sejenak, semua orang yang keberatan dan tidak percaya pada pengobatan Tiongkok tidak tahu bagaimana membantahnya. Bagaimana kalau mengatakan Fang Qiu hanya melakukan pertunjukan sulap? Itu terlalu timpang. Untuk menuduh Fang Qiu selingkuh. Itu bahkan lamer. Banyak orang yang menganggap pengobatan China sebagai pseudosains juga mengalami sakit kepala setelah menonton siaran langsung. Karena pemandangan yang mereka lihat benar-benar terlalu mencengangkan. Di Kabupaten Lingxi. Di paviliun di taman.
Orang tua Fang Qiu berkerumun bersama, menatap video streaming langsung di ponsel. Keduanya tercengang. Setelah keluar dari trans, ibu Fang Qiu bertanya, Qiu kecil melakukannya. Dia melakukannya. Bapak. Fang berkata dengan sangat gembira, putra kami telah berhasil. Hebat. Ibu Fang Qiu tertawa senang. Dia berkomentar, sekarang, tidak ada yang akan bergosip tentang anak saya lagi, kan? Tentu saja tidak, itu sudah pasti. Ayah Fang Qiu mengangguk sekaligus dan berkata, di masa depan, siapa yang berani bergosip tentang putra kita? Mereka hanya akan bergegas memujinya. Setelah mendengar itu, ibu Fang Qiu memutar matanya. Dia bangkit dengan cepat dan berlari keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Bapak. Fang terkejut dan cepat-cepat berteriak, jangan pamer. Kita harus membahas soal pindah. Namun di kejauhan, ibu Fang Qiu tidak menunjukkan tanda untuk berhenti sama sekali. Dia menghilang dalam sekejap. Melihat ini, ayah Fang Qiu memaksakan senyum. Sekarang, dia sudah bisa meramalkan bahwa ambang pintu akan diratakan oleh mereka yang membanjiri untuk mengunjunginya. Fang Qiu sudah sangat terkenal. Sekarang dia telah membuat prestasi yang mengejutkan, ketenarannya pasti akan melambung. Ketika berita itu menyebar, semua orang di Kabupaten Lingxi, apakah mereka mengenalnya atau tidak, akan bergegas ke rumahnya. Orang-orang dari kota lain juga mungkin datang. Apa yang harus saya lakukan ketika itu terjadi? Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Di asrama perempuan. Ya. Melihat hasil siaran langsung, Yuan Bei, Wang Yu, dan Huang Manman melompat dengan bersemangat pada saat yang sama. Fang Qiu luar biasa. Seru Yuan Bei, matanya berbinar karena kegembiraan. Luar biasa. Fang Qiu terlalu luar biasa. Wang Yu menatap Fang Qiu di siaran langsung dengan kagum. Fang Qiu telah membuat UJCM kami sangat bangga. Huang Manman juga terpesona. Berdiri di sebelah mereka, Jiang Miaoyu juga merasa sedikit pusing. Dia tidak terpental, tetapi itu tidak berarti dia tidak bersemangat. Faktanya, dia jauh lebih bersemangat daripada ketiga teman sekamarnya. Dia begitu gembira sehingga pikirannya kosong. Itu benar-benar di luar harapannya. Fang Qiu memang telah membuktikan keberadaan Meridian. Itu adalah masalah rumit yang membingungkan para dokter pengobatan Tiongkok selama ratusan tahun. Banyak dokter terkenal gagal menyelesaikannya. Namun, Fang Qiu mengungkap misteri dengan begitu mudah. Sebagai pacar Fang Qiu, serta seorang mahasiswa jurusan pengobatan Tiongkok, dia merasa sangat senang hari itu. Di Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Teman sekelas lamaku, kamu sudah mencapai langkah ini. Menatap layar, Jiang Mengji terus menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu menyembunyikan dengan baik. Anda pasti telah menyembunyikan keterampilan Anda sejak sekolah menengah, bukan? Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menang. Saya perlu bekerja lebih keras juga. Di asrama 501. Wow! Sun Hao melompat dari kursinya dengan heran dan berkata, yang termuda benar-benar hebat. Bravo, bravo. Zhou Xiaotian sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berhenti bertepuk tangan. Tidak heran dia yang termuda. Dia raja yang luar biasa. Fu Asteris raja hebat. Bagus. Ini luar biasa. Zhu Benzeng tertawa keras dan berkata, yang termuda benar-benar monster yang menantang surga. Dia praktis telah berubah dari yang termuda ke yang paling luar biasa. Beri kami hadiah. Minta yang termuda untuk memberi kami hadiah. Sun Hao berteriak. Ya. Zhou Xiaotian juga berteriak bahagia, dia harus. Ini layak untuk perayaan besar. Bagaimana dia bisa menolak? Kali ini, bahkan jika yang termuda tidak mau, dia akan merasa sulit untuk tidak memperlakukan kita. Zhu Benzeng tertawa dan berkata, kali ini, yang termuda benar-benar terkenal. Betul sekali. Sun Hao memutar matanya dan berseru, sapi suci. Yang termuda benar-benar membuat namanya dikenal saat ini. Negara akan segera tahu bahwa dia adalah dewa di duniawi yang dapat menyembuhkan kanker sepenuhnya. Tidak pernah tahu anak ini sudah pergi sejauh ini. Su Miaolin menghela nafas dengan emosi pada Chu Yunyun, yang berada di sebelahnya. Bahkan masalah Meridian telah diselesaikan oleh orang ini. Itu di luar harapan saya. Jauh di luar. Dia memang luar biasa. Chu Yunyun tersenyum dan mengangguk setuju. Apa yang dia lihat bukanlah keterampilan kuat Fang Qiu yang bisa menyembuhkan penyakit dengan ki tetapi potensi Fang Qiu. Potensi Fang Qiu yang lebih besar adalah, semakin bahagia dia. Lagi pula, kemungkinan pernikahannya dan Su Miaolin tergantung padanya. Bip, bip,
Bip. Tepat ketika Su Miaolin mendesah dengan emosi, ponsel di saku celananya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. Ayah mertua. Melihat ide penelepon di ponselnya, Su Miaolin gemetaran di sekujur tubuhnya. Dia sedikit takut dan tidak tahu apakah dia harus menjawabnya atau tidak. Ambil. Apa yang Anda takutkan? Kata Chu Yunyun. Maka kamu tidak harus membuat suara. Jika ayahmu mengetahui bahwa kita sudah hidup bersama, bukankah dia akan mengebiri saya? Su Miaolin berkata sambil tersenyum masam. Aku tidak akan bersuara. Chu Yunyun memutar matanya ke arah Su Miaolin. Mendengar kata-katanya, Su Miaolin buru-buru mengangkat telepon. Halo, kata Su Miaolin. Kamu memang menemukan dirimu murid yang cerdas. Suara Dr. Suci Chu datang dari ujung telepon. Dia berkata, meskipun kamu telah menyia-nyiakan bakatmu, aku tidak dapat menyangkal bahwa siswa yang kamu temukan sangat luar biasa. Sepertinya aku bisa mempertimbangkan pernikahanmu dengan putriku. Tidak, jangan pernah berpikir tentang itu. Mendengar bahwa Dr. Suci Chu baru saja menelepon untuk memuji Fang Qiu, Su Miaolin segera menjadi egois dan dengan sombong, murid saya akan memenangkan tempat pertama dalam Yang Physician of Huaxia Competition. Saya tidak perlu Anda mempertimbangkannya sama sekali. Tepuk. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Chu Yunyun, yang telah mendengarkan pembicaraan itu, mengangkat tangannya dan menamparkan keras bahu Su Miaolin. Aduh sakit. Su Miaolin segera menangis kesakitan. Di ibu kota. Di rumah sakit Renze. Setelah siaran langsung selesai, Fang Qiu segera meninggalkan rumah sakit, meninggalkan semua reporter menunggu di rumah sakit, mencari jejaknya, dan berharap untuk mewawancarainya. Tentu saja, meskipun Fang Qiu telah pergi, semuanya belum berakhir. Saat menyaksikan acara tersebut, 100 wartawan media di tempat kejadian juga menulis rilis berita mereka. Segera setelah siaran langsung selesai, para reporter telah menyelesaikan berita mereka juga. Siaran langsung berakhir. Kemudian, rilis berita disiarkan ke semua kota di negara itu dengan kecepatan tercepat. Beberapa menit kemudian, semua jenis laporan berita muncul dalam jumlah besar. Meridian di pengobatan Tiongkok benar-benar ada. Fang Qiu, bintang rising pengobatan Cina, membuktikan keberadaan Qi dan Meridian. Pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan kanker. Untuk sementara waktu, saluran berita, situs web, homepage dihuni oleh semua jenis judul berita tentang Fang Qiu. Dan bahkan ada koran dan majalah tentang acara tersebut. Laporan-laporan ini menyapu seluruh negeri seperti tsunami. Ketika berita membanjiri seluruh negeri, masa semua tertegun. Apa yang sedang terjadi? Mereka yang tidak tahu tentang acara ini buru-buru membaca laporan berita untuk mengetahui tentang acara tersebut. Banyak orang yang jarang atau tidak pernah pergi ke internet juga secara khusus menggunakan jaringan untuk menonton rekaman video siaran langsung demi mengetahui hal ini. Selama siaran langsung, ada jutaan penonton yang merekam video. Dalam waktu singkat setelah siaran langsung berakhir, banyak orang menemukan rekaman dan mulai menonton. Hanya dalam beberapa jam, laju klik video telah mencapai puluhan juta. Menilai dari tingkat pertumbuhan yang mengerikan, tidak akan lama untuk mencapai 100 juta. Sementara itu, seperti mereka yang telah menonton siaran langsung, mereka yang telah mencari video yang relevan untuk mempelajari masalah ini semuanya tercengang setelah menonton video. Apa-apaan? Ini terlalu luar biasa, bukan? Begitu menakjubkan. Fang Qiu hanya mahasiswa baru di perguruan tinggi, bukan? Dia hanya seorang jenius. Jika dia terlatih dengan baik, dia pasti akan menjadi dokter yang bekerja dengan keajaiban di Huaxia, dan mungkin dokter yang paling cemerlang di dunia. Dia menyembuhkan 3 pasien kanker berturut-turut. Apakah ini berarti bahwa mulai sekarang, kanker dapat disembuhkan? Dalam komentar, semakin banyak orang melihat pertanyaan ini. Kebanyakan dari mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka sangat menyadari bahwa, saat ini, hanya Fang Qiu yang berani mengatakan dia bisa menyembuhkan kanker. Meskipun ada banyak orang di industri pengobatan Cina, siapa lagi yang berani mengatakan dia memiliki kemampuan seperti itu kecuali Fang Qiu? Dengan kata lain, kemampuan semacam ini tidak akan tersebar luas di masa mendatang, belum lagi dalam waktu singkat. Itu mungkin tidak terwujud dalam beberapa tahun, puluhan tahun, atau bahkan hampir seabad. Meskipun memang cukup sulit untuk mendapatkan keterampilan seperti itu, semua orang mengerti bahwa mulai hari ini, tidak ada yang bisa menyangkal nilai pengobatan Tiongkok lagi, karena Fang Qiu baru saja membuktikan bahwa pengobatan China bukanlah ilmu semu. Dan dia tidak hanya membuktikannya,
Tetapi dia juga mengambil tindakan untuk memberitahu semua orang di negara ini tentang kehebatan pengobatan Tiongkok dan untuk membiarkan mereka memahami kedalaman dan kedalaman pengobatan Tiongkok. Dengan itu, tiba-tiba saya sadar bahwa pengobatan Tiongkok ternyata sangat luar biasa.